Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 421 ayat 1 dan 2. Yesus saja kawanku musafir. Yesus saja kawanku musafir, dengan Yesus jalanku senang, jalan dan tujuan dalam Dia, hati dan hidupku pun tenang, hati dan hidupku pun tenang. Di jalanku menempuh lautan, melintasi gunung dan lembah. Jika bukan Dia memanduku, tak ku capai rumah yang megah, tak ku capai rumah yang megah. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, kekuatan bagi yang lemah, dan kehidupan bagi orang yang berputus asa. Terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami. Tataplah kami orang-orang yang berduka cita, lemah dan berputus asa menghadapi gelombang dan badai dunia ini. Dengarlah ya Tuhan, jeritan orang-orang yang memperjuangkan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Biarlah umat-Mu kembali melihat dan mengenal hari ini bahwa Engkau menghendaki keadilan, perdamaian, kemerdekaan, dan keutuhan ciptaan-Mu di dunia ini, dan memanggil kami menjadi alat di tangan-Mu. Oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 pada kaki salib-Mu. Panjang
Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama diambil dari kitab Ulangan pasal 34 ayat 7 sampai 12. Demikian bunyinya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dipersilahkan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1, telah kutemukan dasar kuat. Telah kutemukan dasar kuat, tempat terpaut jangkarku, kekal ya Bapa, Kau membuat putra muda
minta pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat disilahkan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru dari kitab Matius pasal 10 ayat 17 sampai 27. Bunyinya demikian. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Persembahan syukur. Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI atas nama BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai 3, Tuhan betapa banyaknya.
Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kembali ke ayat 1. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Dan mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah menolong kami seminggu lamanya. Engkau telah melimpahkan berkat-Mu bagi kami. Kebutuhan kami telah Engkau penuhi Tuhan. Dan pada saat ini kami mau menghantar persembahan kami di hadapan-Mu. Terimalah kami Tuhan. Inilah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Inilah yang sudah kami kumpulkan, terimalah Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum yang berkenan kepadamu untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terpuji namamu Bapa, dimuliakanlah Engkau. Dan Engkau berkati kami juga bisa mengelola apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat disilahkan duduk. Sekarang mari kita mendengarkan kesaksian pujian berupa kor atau vokal grup dari Faomasi Lingkungan 6. Kami silakan.
Terima kasih untuk pujiannya, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di sorga. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyertai hati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sangat bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah menolong memberkati kami hingga saat ini. Kami bersukacita karena pimpinan dan lawatan Tuhan. Terlebih kesempatan yang baik untuk bersekutu, memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Dan tiba saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun, pengajar dan pembimbing kami bagaimana kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu mari hadir di tengah-tengah kami, urapi kami, bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kuasa kegelapan yang mengacaukan kami, yang mencuri sukacita di saat kami mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau jauhkan dari tempat ini. Berfirman ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di bawah perikop pelayanan Paulus di Tesalonika. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya.
Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita boleh bertemu bersama-sama di tempat ini, di mana sesuai dengan program resort, hari ini adalah hari kita mengadakan silang layan di seluruh resort 45 BNKP, dan kami diberi kesempatan untuk melayani di BNKP Jakarta. Dan satu sukacita besar bertepatan juga hari ini adalah perayaan Hari Reformasi. Ya, ini merupakan hal yang paling berharga bagi kita umat Kristen Protestan, karena hari ini merupakan hari di mana kita menyatakan kebenaran bahwa Alkitab satu-satunya sumber kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih, tentu tak kenal maka tak sayang. Walaupun ada yang mengenal kami, namun alangkah baiknya dulu kita perlu saling mengenal satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita berpapasan, mungkin ada acara orang Nias, oh selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kami adalah pendeta berkat Harefa. Ya, pendeta berkat Harefa. Kami adalah pendeta BNKP Marturia Bekasi. Baru saja ditempatkan atau dilantik kemarin pada tanggal 1 Oktober yang lalu. Jadi kami adalah pendeta pertama atau kami ditabiskan pendeta tahun 2014. Dan pendeta pertama itu kami melayani di Pulau Telo, ya khususnya di BNKP Marit. Ya, kalau ada yang dari Telo pasti tahu di mana Marit. Tentu kita harus menyeberang dari Telo lagi menuju ke Pulau Marit. Kemudian penempatan kedua kami ditempatkan di BNKP Jambi. Jadi kami juga melayani di sana satu periode, dan ini adalah penempatan ketiga di BNKP Marturia Bekasi. Kami alumni STT Setia Jakarta. Ya. Jadi kami dulu dari sini juga. Jadi kami tamat tahun 2009. Jadi kalau Bapak Ibu ingat penggusuran STT Setia di Kampung Pulo, nah kami pada saat itu masih semester 6, 7, dan 8. Sehingga kami diwisuda dulu di Cibubur. Jadi itu kenangan manis yang tidak terlupakan, pembentukan menjadi hamba Tuhan. Kami memiliki istri bermarga Zebua. Ya, marga Zebua dari Larumai. Ya, dari Larumai, dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama usia 2 tahun 7 bulan, dan anak yang kedua laki-laki usia 1 tahun 2 bulan. Ya, jadi baru. Jadi sebenarnya hari ini kami mau bawa mereka sama-sama, tapi kebetulan beberapa hari ini anak saya yang pertama itu demam batuk pilek. Jadi ini sudah musim juga, jadi itulah sebabnya tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi kalau kampung kami aslinya itu dari Lelelaka. Jadi Harefa kami, Harefa Lelelaka dari Waiku ke atas. Ya, bisa juga lewat Lalai. Di situ ada kampung kami. Tapi kami tinggal atau berdomisili di Gide. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang satu kampung dengan saya, boleh kita salaman nanti ya. Baik, kita tinggalkan dulu perkenalan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Tuhan. Keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Tuhan. Kalau saya bertanya Bapak Ibu kita yang hadir di ruangan ini,
Coba angkat tangan siapa yang merasa diri bahwa saya adalah pelayan Tuhan. Angkat tangan. Ya, angkat tangan, jangan malu-malu. Oke, jadi semua bukan pelayan ya. Dari yang mengangkat tangan ini, siapa yang rutin untuk memberitakan Injil? Angkat tangan. 1. Hanya 1 orang. Oh, 2. Ada lagi? Jadi dari antara sekian yang hadir hari ini hanya 2 orang yang rutin untuk memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu, kita punya tema besar di BNKP itu yang sering digaungkan oleh Bapak Mas Serlin ini. BNKP bersatu, BNKP melayani, dan BNKP menjadi berkat. Nah, biar saya coba dulu, apakah itu ada di hati kita apa tidak. BNKP menjadi ya berkat. Karena saya berkat juga. Bekasi sudah menjadi berkat. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita sebagai yang ada di tempat ini mengaku bahwa saya adalah pelayan. Saya adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk melayani umat Allah. Tetapi kadangkala yang menjadi fokus dalam pelayanan kita atau prioritas kita di dalam pelayanan itu kadangkala kita lupakan. Padahal salah seorang penulis buku yang berjudul Pertumbuhan Gereja mengatakan bahwa gereja yang berkembang, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memberitakan Injil. Ya. Gereja yang bertumbuh itu, yang berkembang adalah yang menyisihkan waktu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi khususnya kita sebagai gereja suku, gereja Nias, jangankan orang yang tidak mengenal Tuhan, memberitakan Injil kepada sesama orang Nias yang belum mengenal Tuhan, mesti itu adalah tanggung jawab kita. Dan sering juga BNKP mendengungkan hal ini, ualui dali fusegu, tenga ufofana dali fusegu. Karena sering di dalam gereja tenga ualui dali fusegu, tapi ufofana dali fusegu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita sebagai gereja sibuk untuk mengurus hal-hal yang teknis di dalam gereja. Kita sibuk mengurus hal-hal yang sesungguhnya itu sudah final ditetapkan di BNKP, tetapi kadangkala setiap pertemuan-pertemuan kita fokus membahas masalah. Misalnya hari ini kita pakai merah, ini hijau. Yang semestinya itu sudah disebarkan di kita bahwa panduan pemakaian warna-warna liturgi sudah final. Tapi kadangkala kita sibuk untuk membahas itu. Kita rapat, kita sibuk membahas administrasi. Kita membahas berapa diakonia untuk ini, berapa diakonia untuk itu, dan lain sebagainya. Kadang setiap kali kita berkumpul bersama-sama, kita hanya fokus membahas hal-hal yang sesungguhnya itu bukan sesuatu hal yang paling penting di dalam pelayanan kita. Kadangkala Bapak Ibu kita tidak pernah memikirkan bagaimana terjadinya pertumbuhan iman di dalam gereja kita. Ya. Kadangkala kita tidak pernah memikirkan bagaimana agar ada banyak jiwa-jiwa baru yang masuk di dalam gereja kita. Tetapi kadangkala kita sibuk sebagai pelayan membahas hal-hal yang tidak produktif. Karena firman Tuhan ini khusus kami pelayan, termasuk saya pendeta ya. Jadi minta maaf Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu Satuan Nekeriso atau mantan Satuan Nekeriso, kalau ini khusus kita. Dan sesungguhnya ini untuk seluruh jemaat, karena kita semua adalah pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya di dalam Alkitab kita adalah sebagai doulos, hamba, orang yang membaktikan diri kepada satu Tuhan, yaitu Allah.
Kita adalah hamba. Tapi kadangkala kita tidak menjadi hamba. Justru lawan kata daripada doulos itu adalah dolos. Dolos itu berarti orang yang memiliki banyak omong kosong. Ganuno, gambroho, gambrabio, gamau, bagambredo. Ya, oh ya nasa minenene dan ya Bapak Ibu. Ini dolos. Ganuno, omasini zuno, gambroho, ya, baka galogo. Gambrabio, gamau, enaknya manafefu. Dan gambredo, merasa kurang semuanya. Bapak Ibu, di jemaat Tesalonika mengalami hal yang sama, pergumulan yang sama dialami oleh Paulus ketika dia melihat jemaat ini. Mereka begitu sibuk melihat kelemahan sesama, mereka sibuk melihat kelemahan sesama hamba Tuhan. Mereka sibuk membahas hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga inti atau nadi dalam pelayanan mereka lupakan. Sesungguhnya jemaat Tesalonika merupakan jemaat yang sangat penting dalam pelayanan Paulus. Karena jemaat ini merupakan jemaat yang mapan dari segi ekonomi dan juga memiliki kemapanan dari segi iman. Di sana ada begitu banyak orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki karena punya uang, hidup sudah mapan, tapi kadangkala Bapak Ibu karena kemapanan, karena pengaruh yang besar, kadangkala mereka melakukan hal-hal atau suatu gerakan yang sangat halus untuk menyingkirkan para pelayan Tuhan, termasuk Paulus pada saat itu. Itulah sebabnya selama pelayanan Paulus di jemaat Tesalonika ini, ia berusaha untuk tidak berutang budi kepada jemaat ini. Karena biasa Bapak Ibu kalau ada pengaruh, ada uang, main halus. Ada pendeta, ada pelayan, ada sesama rekan pelayan yang dia tidak senang, maka dia buat secara halus. Sehingga dia tidak ada di depan, dia pemain belakang. Ya, mudah-mudahan di jemaat ini tidak ada itu. Amin. Seringkali dengan pengaruh yang dimilikinya, dia punya kekuatan besar bagaimana supaya orang ini tidak lagi menjadi pelayan di tempat ini. Bagaimana supaya tidak lagi dia ikut terlibat dalam kemajelisan dan lain sebagainya. Bermanuver. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala ini terjadi di dalam gereja karena punya pengaruh uang sehingga mudah menyingkirkan siapapun yang ia tidak inginkan. Surat jemaat di Tesalonika ini juga Bapak Ibu dituliskan karena ada sebuah penganiayaan yang hebat terjadi di sana. Apalagi ada sebuah pengajaran yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Jadi karena sudah dekat, sudah nggak usah sibuk lagi memberitakan Injil. Tak perlu pusing-pusing, tinggal sebentar lagi Tuhan datang. Tidak mungkin ada orang yang mau bertobat. Bapak Ibu, karena ajaran ini, apalagi ajaran ini mengenakan telinga setiap orang. Coba kalau saya katakan kepada Bapak Ibu di tempat ini, tak perlu lagi memberitakan Injil Bapak Ibu. Tuhan sudah dekat. Wow, enak. Pak Pendeta, saya sebagai pelayan ya sudah, saya melayani saja, tidak perlu memberitakan Injil. Sehingga mereka mengatakan bahwa ini waktunya tidak cukup. Ajaran inilah yang membuat Paulus menuliskan surat ini dengan memberikan contoh dengan dirinya sendiri, bagaimana penganiayaan yang dialaminya, dan dari penganiayaan itu tidak membuatnya mundur untuk memberitakan Injil, justru ia semakin semangat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Paulus memberitahukan kepada jemaat ini bagaimana seorang hamba Tuhan yang sesungguhnya. Paulus bukanlah seorang yang hebat, bukan seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Justru Paulus kita lihat bahwa dia memiliki masa lalu yang sangat suram. Dia seorang pembunuh,
Dia seorang penganiaya, tetapi karena dipanggil oleh Allah, maka ia mempersembahkan hidupnya untuk memberitakan Injil Kristus. Dan keteladanan inilah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu ada 3 poin yang saya uraikan dari firman Tuhan ini, dari apa keteladanan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika dan juga kepada kita hari ini. Bahwa seorang pelayan Tuhan disampaikan oleh Paulus harus memiliki tujuan dan motivasi yang murni. Ini dulu. Paulus memberitakan Injil dengan maksud yang murni tanpa tipu daya atau motivasi yang tersembunyi. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang jadi satuannya Keriso, yang jadi ketua-ketua komisi, yang jadi BPMJ, panitia pembangunan dan lain sebagainya, panitia-panitia apa. Saya tidak tahu apa motivasi Bapak Ibu menjadi pelayan Tuhan. Ya. Apakah itu murni dari hati, dari panggilan? Tadi saya bertemu pada awal ini, bertemu pertama di jemaat ini Bapak Mamikael. Ya. Pak Mikael ini dia dari awal dia cerita, ini saya sudah bukan lagi majelis Pak Pendeta, sudah pensiun. Tapi saya selalu yang paling, saya tidak mau ada orang yang lebih dahulu datang di gereja ini daripada saya. Dan walaupun saya tidak dijadwalkan, saya selalu ada di depan itu untuk menyambut jemaat. Saya tidak tahu apakah ini benar apa tidak ya. Ya benar ya. Saya katakan apa jawaban saya, Pak? Kalau itu panggilan hati, tanpa ada embel-embel itu, kita tetap melayani. Tapi kadangkala, na tengah satuan Keriso saya tengah pelayan. Kalau saya bukan seorang yang ada di dalam struktural, maka saya bukan pelayan lagi. Saya cerita tadi, saya bilang di jemaat yang pernah saya lalui, awalnya dia sebagai ketua BPMJ, aktif persekutuan, kebaktian. Setelah dia sudah tidak lagi menjabat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Loroma saya iya. Ya, ada persekutuan, mana ke mantan ketua BPMJ? Tidak ada. Setiap ada kegiatan gereja dia tidak lagi ada, dia tidak duduk di posisinya. Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala ini yang menentukan motivasi kita. Kalau itu panggilan dari Allah, tanpa ada kita dalam struktural, kita tetap melayani. Dan itu panggilan kekal di dalam kita. Dan ini yang Paulus sampaikan, bahwa ia memberitakan Injil bukan untuk mendapatkan pujian dan mencari keuntungan, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini kita lihat di ayat yang ke-6. Ya, kadangkala kita menjadi pelayan enela zuno-zuno itu, wah mantap, luar biasa dogo mengipa bayae, to balia megino ganuno ya megino mantap. Mantap. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak motivasi itu dia melayani. Baik jemaat Tesalonika maupun Tuhan menjadi saksi. Paulus berani mengatakan ini, Tuhan menjadi saksi dan kalian jemaat Tesalonika, bahwa saya memberitakan Injil dengan motivasi yang benar. Dan apa akibatnya? Oleh karena motivasi dan tujuan yang murni, maka apa yang disampaikan, apa yang diperkatakan, apa yang dinasehati oleh Paulus benar-benar datang dari Allah, bukan datang dari dagingnya sendiri. Pemberitaan Paulus tidak lahir karena dasar sakit hati, karena kebencian atau karena amarah, melainkan murni untuk memperbaiki kehidupan orang percaya. Ini karena motivasi yang murni Bapak Ibu. Karena motivasinya benar-benar bagaimana melayani Tuhan dengan benar, maka apa yang disampaikannya, khotbah-khotbah yang disampaikannya itu tidak datang dari kedagingannya. Sering Bapak Ibu, karena tujuan pelayanan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan,
kadangkala isi hati kita ini pun berbeda. Dan itu kita ungkapkan di dalam pelayanan kita. Sehingga kadangkala kalau motivasi kita tidak benar, maka saat khotbah di depan ini mana bahaya iya sah. Taromalida anak benar-benar berkaitan kenya bahaya iya. Naka bongin no fasala behedenia no iya ila sido. Dia sudah mempermalukan saya, dia sudah menghina saya. Maka besok kalau saya khotbah, saya usahakan walaupun konteks firman Tuhan tidak berkaitan, tapi dia akan mengarahkan ke sana untuk memojokkan, untuk menjas orang yang ia tidak senang. Bapak Ibu, ini karena motivasi. Hati-hati. Kalau pelayananmu sudah orientasinya dari kedagingan, maka hati-hati. Periksa kembali motivasi hati Bapak Ibu melayani Tuhan. Karena ketika motivasi kita tidak benar, maka yang kita implementasikan pun, yang kita tampilkan dalam pelayanan kita, itu semua berbau-bau kedagingan. Ya, ini khusus kita pelayan ini mungkin dalam beberapa minggu ini memang khusus para pelayan semua. Karena sudah mulai belok-belok kita pelayan ini. Ya, kita sudah mulai begini-begini, tidak lurus. Ya. Dan semua jemaat pun ketika motivasi kita benar dalam memuji Tuhan, maka kita tidak berusaha mengarahkan sesuatu hal karena kebencian kita, karena amarah terhadap sesuatu hal. Ya. Orang yang motivasinya tidak benar Bapak Ibu, maka kadangkala ketika tujuan dan motivasinya itu tidak terpenuhi, maka ia mulai marah-marah. Hati-hati dengan majelis yang suka marah-marah. Jangan-jangan karena motivasimu belum terpenuhi atau tujuanmu di jemaat ini belum terpenuhi. Ada yang marah-marah di sini? Tidak ada. Ya, kalau udah mulai marah-marah pertanyakan, jangan-jangan tujuanku di jemaat ini sudah tidak terpenuhi ya. Dia mulai marah-marah, mulai menyebarkan hoax. Jadi kalau ada yang mulai menyebarkan hoax, apalagi itu datangnya dari para pelayan, hati-hati. Ada tujuan yang belum terpenuhi orang itu. Majelis yang lain cari tahu dan penuhi keinginannya. Ya. Kalau sudah terpenuhi dia tidak marah lagi nanti. Ya. Orang yang motivasinya tidak benar bahkan seringkali menyebarkan fitnah yang didasari oleh kedagingan, balas dendam, sakit hati. Ya, sehingga kadangkala yang keluar adalah kata-kata sindiran. Owulo sebada selalu menyindir para pelayan lain. Kenapa? Karena yang menguasai hidup kita adalah kedagingan. Dan Paulus mengajarkan kita untuk melayani tanpa dasar yang buruk, melainkan kesadaran bahwa melayani Tuhan adalah perpanjangan lidah Allah. Sehingga ketika kita sadari saya adalah perpanjangan tangan Allah, saya adalah perpanjangan lidahnya Allah, maka saya harus menyuarakan kebenaran. Saya menyuarakan kebenaran Allah, bukan menyuarakan isi hati saya. Amin. Ini poin pertama Bapak Ibu. Ya. Kita mampu melakukan pelayanan dengan maksimal di jemaat kita masing-masing karena motivasi kita. Yang kedua, ada sebuah kesadaran bagi Paulus bahwa bukan karena layak tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Paulus sadar benar bahwa dirinya tidak layak, tidak tepat untuk menjadi pelayan jika dilihat dari masa lalunya. Makanya di ayat yang keempat dikatakan bahwa sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Ternyata Paulus merasa bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tidak layak menjadi hamba Tuhan. Kalau dilihat dari kehidupannya benar-benar, nah lalu pagi morofur ya, gimana hamba Tuhan itu? Kadang-kala juga kita sebagai pelayan itu sering yang dilihat itu masa lalunya. Dia berdiri di mimbar itu padahal dia kemarin itu begini.
Ya. Atau ada orang tua seperti saya, kalau saya khotbah di kampung pasti bilang, saya tahu kau dari kecil. Geta-geta gemaga ke mana ini. Kita tidak layak. Bapak Ibu menjadi Satuan Keriso bukan karena Anda lebih hebat dari yang lain. Anda menjadi pelayan Tuhan bukan karena Anda lebih kudus dari yang lain. Saya menjadi pendeta bukan karena saya lebih suci dari jemaat yang ada di tempat ini. Saya adalah seorang pendosa. Bapak Ibu semua adalah pendosa. Paulus mau mengajarkan kita bahwa kita harus sadar saya tidak layak. Dan ini adalah satu pengenalan diri dalam diri kita. Karena banyak orang yang belum mengenal dirinya, tapi lebih banyak mengenal kehidupan orang lain. Saya silawa bahkan dari urus dapur orang lain, tapi dapur sendiri tidak beres. Merasa bahwa diri lebih layak dari yang lain. Saya lebih bisa, saya lebih mampu tampil di depan umum. Giliran sudah dikasih dikasih kesempatan untuk meniri-niri gahe. Ya. Komentarnya luar biasa. Komentarnya begitu pedas. Karena merasa diri layak. Tapi bagi orang yang mengenal siapa dirinya, dia akan lebih rendah hati. Amin. Para pelayan Tuhan di tempat ini belajar untuk tetap rendah hati. Karena kenapa? Kita adalah doulos, bukan dolos, ya. Ya, dolos beda, doulos ada u-nya. Beda dengan dolos. Kita tidak layak, tapi Tuhan yang melayakkan saya untuk berdiri di tempat ini. Dan Tuhan yang melayakkan Bapak Ibu untuk menjadi majelis atau segala jenis pelayanan di tempat ini. Ya, bukan karena kita hebat. Maka kita harus mengenal diri. Ketika seseorang belum mengenal siapa dirinya, maka ia selalu mengatakan aku. Karena aku, gara-gara aku, tanpa aku. Ada di sini? Beren rawa bahwa musindro gereja tau. Nah, lo yang melodolawe gereja. Nah, karena saya semua fokus kepada diri, aku, dan aku. Kita menjadi pelayan bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat. Di luar sana begitu banyak orang pintar yang IQ-nya lebih tinggi dari kita. Tetapi karena ini adalah panggilan Allah, maka kita harus memiliki kesadaran bahwa kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan yang memperlengkapi kita sehingga kita menjadi apa-apa. Amin. Kalau kita memiliki kesadaran itu, maka kita terhindar dari kesombongan, keangkuhan, dan keserakahan. Sehingga leseraka ia nanohori masa jabatannya fulufake imane nasa beda onasa ifadoni. Banyak di gereja-gereja terjadi perpecahan karena itu. Karena dia tidak terpilih lagi menjadi majelis, dia mengumpulkan, dia bilang kita dirikan gereja baru. Ya, karena tidak terpilih, karena keserakahan seorang pelayan. Ya, saya tidak tahu mengenal secara pribadi Bapak Mikael. Kiranya kita menjadikan contoh itu. Maka para mantan-mantan Satuan Keriso miliki hati karena panggilan. Amin. Ya, jangan karena jabatan kita baru kita melayani. Jangan karena jadwal kita baru melayani. Banyak kutemukan juga itu. Baru dia datang ke gereja kalau jadwalnya liturgos Bapak Satuan Keriso ama ini. Besok dia datang ke gereja. Apa yang kita bisa kasih contoh kepada jemaat? Satuan Keriso itu kan punya anggota 10 sampai 15 kakak. Tentu mereka bangga, wah ini Satuan Kerisoku, orang yang tampil. Tiba-tiba hanya sekali sebulan, sekali setahun tampil di gereja, hanya saat ada jadwalnya. Mereka, waduh, menyesal ku pilih dia. Bapak Ibu jangan sampai ada penyesalan di hati jemaat karena memilih Anda menjadi pelayan Tuhan. Amin.
Itu karena kita merasa diri tidak layak. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengajarkan kita bagaimana pelayanannya itu memiliki gaya pelayanan dengan kasih. Perhatikan di ayat yang ke-7 dan ke-8 disampaikan di sini. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Ternyata Paulus menunjukkan pelayanannya, gaya pelayanan yang dimilikinya adalah gaya seorang yang penuh dengan kasih. Ia memberitakan Injil, melayani dan mengajari mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keramahan, serta rela berbagi hidup dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Dikatakan seperti seorang ibu dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Ini adalah pelayanan yang luar biasa, yang sulit kita temukan hari ini. Paulus dengan kasih memberitakan Injil, dengan kasih ia menegur sesama, dengan kasih ia mengajari mereka. Dan bahkan pelayanan kasih itu dibarengi dengan keramahan dan hidup berbagi dengan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Paulus mampu itu tadi melakukan pelayanan kasih? Karena poin yang pertama motivasinya, dan kedua pengenalan akan dirinya sendiri, bahwa dirinya tidak layak. Ketika dia memiliki dua hal ini, baru dia mampu mempraktekkan poin yang ketiga ini, melayani dengan kasih. Seringkali Bapak Ibu kita dalam pelayanan kepada sesama tidak dengan kasih. Ya, kadangkala kita memberitakan firman Tuhan dengan emosional, tidak lagi dengan kata-kata yang ramah, justru kata-kata yang merendahkan. Kita menegur dengan ejekan, olokan, bahkan bentakan. Seringkali kita menjadi pelayan Tuhan, fazobama ibu senyuman yang bagus itu. Ya ibu, bisa kabar, sehat ya. Ya tapi kadang Noah, udah tahu ini pelayan loh. Bagaimana jemaat dia bilang besok saya tidak lagi ke BNKP Jakarta. Para pelayannya seperti itu, mestinya di depan, ya Pak silahkan masuk. Saya sering katakan Bapak Ibu, kenapa kita suka menyimpan uang di bank? Bapak Ibu tahu, karena para pelayannya. Selamat pagi Pak, apa yang bisa kita bantu? Dengan rasa itu bilang, saya percayakan uangku sebesar apapun di bank ini, ramah. Ya, sehingga hehauga miliar GPMI percaya ke bank karena dengan pandangan pertama kita melihat, wah saya jatuh cinta dengan bank ini, saya tidak ragu dengan uangku di dalam dihabiskan di situ. Begitu juga kita dalam pelayanan. Dan Paulus mengatakan itu, saya mengajari mereka seperti seorang ibu. Bagaimana seorang ibu dia merawat. Seorang ibu meskipun sakit, dia harus bangun tengah malam. Ini anak saya kan baru 2 tahun, kadang tengah malam apalagi kalau sakit. Ya, bagaimana sakitnya merawat seorang anak. Ibu-ibu walaupun sedang makan, tiba-tiba anak kita BAB, tinggalkan dulu makanan. Enova bazaania, bagaimana? Kesalahannya henono gusate. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kasih. Penuh, karena kasih yang lahir dari hati. Kiranya kita semua para pelayan seperti itu. Ya, memang tidak mudah. Pasti ada orang yang senang, ada yang tidak senang dengan kita. Begitu juga Paulus. Ada orang yang membencinya, tidak baik-baik saja dia melayani. Saya di awal tadi, bahkan ada orang yang punya pengaruh untuk menyingkirkannya. Tapi dia tetap penuh dengan kasih. Ya. Ketika kita senyum, sahaga lepa. Ya.
Coba kalau ada orang yang memakimu, sah gelepai, yang mau geluwalangi para pelayan. Ya. Pak, sekali itu bawa zimanda pai. Wah ya, pelayan ini bagus. Ya. Begitu juga ketika kita masuk, mudah-mudahan di ini apalagi ada pelayan-pelayan yang luar biasa di tempat ini. Kita masuk ramah. Silakan masuk Pak, silakan duduk Pak. Ketika dia melihat pelayanan kita yang seperti itu, kita merawati jemaat ini dengan baik. Wow, luar biasa, amin. Ini yang harus kita miliki. Sehingga apa yang kita dikatakan Bapak Ibu, bahwa hidup kita adalah firman yang tersurat. Ya. Jadi semua saya katakan hari ini engkau semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dengan cara hidupmu yang baik, engkau menjadi kesaksian bagi orang lain, dan itu penginjilan kita yang sesungguhnya. Ketika kita hidup ramah dengan sesama, ramah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dia katakan, wow, siapa dia? Oh, itu orang Kristen. Di mana gerejanya? Oh, di BNKP Jakarta. Saya mau ada di situ. Kalau semuanya ramah. Tapi kalau wajah kita muram, oh, itu dah tahu betul tengah nahan betul Pak. Itu aku betul nahan majelis betul. Puri badago. Kadang kan majelis itu tetap nahar ada kan. Kan ada jemaat juga, ada dia duduk di situ. Baik gaduh-gaduh nah ada. Nah Bapak Ahmad ada. Jangan duduk lagi di situ, karena berapa puluh tahun dia duduk di situ terus. Jadi jangan ganggu tempat itu. Sehingga kalau ada jemaat yang baru, jangan duduk di situ. Ya, lebih baik Bapak pindah gereja dari Bapak ada Bapak ini yang pindah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki 3 prinsip hidup pelayanan. Kalau kita mau memberitakan Injil, miliki ketiga hal ini. Awalnya, periksa motivasi kita. Yang kedua, sadari siapa kita. Dan ketiga, ambil komitmen untuk melayani dengan penuh kasih. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Maukah kita melayani dengan motivasi yang murni? Maukah kita menjadi pribadi yang selalu rendah hati dan merasa diri tidak layak? Dan maukah kita melayani dengan kasih? Jikalau Bapak Ibu mau, jawab di dalam hati masing-masing. Dan saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Engkau sampaikan bagi kami pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih karena Engkau mengajari kami melalui kehidupan pelayanan Paulus yang melayani dengan motivasi yang murni, melayani dengan merasa diri tidak layak tapi dilayakkan oleh Tuhan, dan bahkan melayani dengan kasih. Mampukan kami untuk memiliki kepribadian yang seperti itu. Walaupun dalam pelayanan kami kadangkala kami menghadapi penolakan, kadangkala kami menghadapi sesuatu hal yang tidak membuat kami sukacita, tetapi karena ini adalah pelayanan kami, mampukanlah kami ya Tuhan, supaya hidup kami benar-benar menjadi kesaksian yang mengalami pertumbuhan, dan itu terbentuk dari kehidupan kami para pelayan yang Tuhan pilih dan tetapkan di tempat ini. Kami berhenti menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya Roh Tuhan tiada berhenti mengajar dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mohon maaf, mohon izin saya lupa ayat hafalan berwa ami khotbah nomeng ya. Jadi kita sebutkan ayat hafalan kita dari Matius pasal 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh Bapamu
yang akan berkata-kata di dalam aku. Kita sebutkan bersama-sama 1, 2, 3. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Pengakuan iman rasuli, jemaat kami undang untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kembali kita mendengarkan kesaksian pujian berupa kor dan vokal grup dari Komisi Perempuan. Disilahkan.
Terima kasih untuk ujiannya, kiranya menjadi kemuliaan bagi kebesaran nama Tuhan. Selanjutnya kita mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis. Disilahkan. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat, Shalom. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah terlebih khusus kepada Bapak Ibu yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja serta di rumah secara virtual. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Yang kedua, atas nama majelis dan seluruh jemaat BNKP Jemaat Jakarta mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Berkat Harefa STH hari ini. Doa kami seluruh jemaat, kiranya Bapak Pendeta lebih heran dan terberkati lagi dalam pelayanan sehari-hari. Warta jemaat bagi kita semua, Minggu 5 November 2023. Minggu depan yang berkhotbah Ibu Pendeta Lelisir Calin Harefa STH, Liturgos Satuannya Keriso Ama Alvin Warubu. Dalam bahasa Indonesia. Pelayanan Minggu Komisi Pelayanan Anak, Minggu 5 November, firman Tuhan oleh Ibu Ina Jelita dan di remaja Ibu Ina Reina Zaluhu. Warta bisa dibaca lebih lengkap di setiap lingkungan masing-masing. Pelayanan pos pelayanan di BNKP Yogyakarta, Jemaat Jakarta Resort 45. Pada hari ini Minggu 29 Oktober pengkhotbah Ibu Pendeta Rima Matruti STH. Dan Minggu 5 November pengkhotbah PLT Guru Jemaat Satuannya Keriso Adilina Duru STH. Warta jemaat dan dari lingkungan-lingkungan. Yang pertama, Komisi Pelayanan Anak. Dalam rangka memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Komisi Pelayanan Anak akan melaksanakan beberapa kegiatan lomba sebagai berikut. Yang pertama, lomba fashion show untuk kelas batita dan balita dengan tema Pakaianku dalam Beribadah. Akan diselenggarakan, bisa dibaca lebih lengkap di Warta Jemaat. Lomba kedua adalah lomba karaoke rohani untuk kelas Pratama dan Madya. Akan diselenggarakan juga, bisa dilihat di Warta Jemaat berikutnya. Lomba yang ketiga, lomba mengingat ayat hafalan untuk kelas remaja. Ini juga bisa dibaca lebih lengkap di Warta Jemaat di setiap lingkungan masing-masing. Yang berikutnya dari KPA diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelayanan Natal Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023, Panitia Ibadah dan Pelayanan Natal Komisi Pelayanan Anak akan melaksanakan takis hari Minggu 5 November 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan kegiatan persekutuan doa bersama dengan Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Depok akan dilaksanakan pada hari Sabtu
4 November 2023 pukul 19 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Depok. Diharapkan kepada segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta dapat mengikuti ibadah dimaksud, titik kumpul keberangkatan di gedung gereja pada hari pelaksanaan pukul 16 WIB. Pengumuman ini merupakan undangan resmi untuk seluruh Korempa. Ketiga, Komisi Perempuan diberitahukan kembali bahwa ibadah Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 29 Oktober setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Ina Belvalase dan liturgos Ibu Ina Gibson Gea. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud, sekaligus ini pengumuman resmi. Komisi Bapak diberitahukan kembali dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Komisi Bapak melaksanakan beberapa kegiatan lomba antar lingkungan sebagai berikut: lomba badminton beregu, yang kedua domino berpasangan, dan ketiga catur perseorangan. Untuk lebih lanjut bisa dihubungi Bapak Ama Salom Harefa dan Bapak Ama Jonathan Waruhu. Komisi Lansia diberitahukan kembali ibadah PA sekaligus pengucapan syukur atas ulang tahun ke-7 terbentuknya Komisi Lansia di BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 November 2023 pukul 11 WIB di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adielila Ia STH dengan tema Jangan Sampai Kendor, Roma 12 ayat 9 sampai 13. Ini undangan resmi untuk seluruh anggota Komisi Lansia di Jemaat BNKP Jakarta. Berikutnya lingkungan 2. Diberitahukan bahwa ibadah atau PA lingkungan 2 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Ina Elsa Zai, alamat Fisar Indah Pratama 3 Blok G nomor 15 Cibinong Bogor, pada hari Minggu 5 November 2023 pukul 15 WIB. Diharapkan dan diundang seluruh anggota lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Warta jemaat berikutnya pemberkatan pernikahan. Ini pengumuman kedua. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari yang di bawah ini. Laki-laki Hartaman Zega, anggota Jemaat Lingkungan 2 BNKP Jakarta Resort 45. Perempuan Erni Hati Nurani Waruhu, anggota Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 November 2023 pukul 10 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resort 45. Berikutnya anggota jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta Lingkungan 2, Saudara Citra Kemurnian Lembu. Segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja BNKP Jakarta. Kalau Saudara Citra Kemurnian Lembu hadir pada siang hari ini, kami silakan untuk berdiri. Oh, ada di sebelah kanan kita, ya. Terima kasih Bapak dan Saudara Citra Kemurnian Lembu. Berikutnya persembahan persepuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu tanggal 5 November 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berikutnya rencana kerja dan anggaran
komisi-komisi tahun 2024. Diinformasikan kembali kepada masing-masing komisi berhubung program pelayanan BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023 akan berakhir, maka diharapkan agar segera menyusun dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahun 2024 kepada Sekretaris Jemaat BNKP Jemaat Jakarta batas sampai dengan hari Minggu 5 November 2023. Silang layan pendeta se-resort 45 BNKP. Berdasarkan surat dari BPMR 45 BNKP tertanggal 13 September 2023 perihal jadwal silang layan pendeta, maka diberitahukan kembali pada hari ini Minggu 29 Oktober 2023 bahwa Bapak Pendeta Adieli Laia STH melayani di BNKP Jemaat Bandung Timur dan Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa STH melayani di BNKP Jemaat Marturia Bekasi. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Berikutnya sosialisasi keputusan Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Berdasarkan keputusan Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta tertanggal 15 Oktober 2023 menerangkan bahwa 1. Majelis Jemaat mengusulkan dan menyetujui pembawa puji-pujian pada ibadah Natal pagi BNKP Jemaat Jakarta adalah Komisi Lansia, Komisi Perempuan, dan Komisi Bapa. 2. Majelis Jemaat mengusulkan dan menyetujui pembawa puji-pujian pada ibadah dan perayaan Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta adalah Komisi Pelayanan Anak, Komisi Remaja dan Pemuda, dan Paduan Suara Gabungan BNKP Jemaat Jakarta. Seterusnya puji-pujian lingkungan dimaksimalkan pada masa-masa Minggu Advent. 3. Majelis Jemaat menyetujui surat dari KATKK 1 Penabur nomor 022/JKT K01-GKI-10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal izin mengisi persembahan pujian yang akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 12 November 2023. Laporan keuangan. Total penerimaan yang kita terima dalam minggu ini mulai 20 Oktober sampai dengan 27 Oktober total 13.790.660 rupiah. Total pengeluaran berjumlah 16.944.200 rupiah. Sehingga saldo akhir kas di Bank BNI per 27 Oktober 2023 sebesar 120.134.282 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, periode dari tanggal 23 sampai 29 Oktober hari ini, ada 15 orang. Atas nama seluruh majelis dan warga jemaat, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk kita pada siang hari ini, dan kami mengajak Bapak Ibu semua mengucapkan Yahoo. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah ini mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan 2
tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, apabila kau masih jauh. Bunyi bimbing tangan Tuhan ke negeri yang terbuka. Bapa ajar aku hidup, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagimu, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, hatiku berbahagia apabila Kamu tampak dengan kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami kembali bersyukur padamu untuk siang ini. Kami dapat melaksanakan ibadah di tempat ini dari awal, pertengahan hingga kami akhiri. Kami bersuka cita, kami dapat menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Bahkan kami dapat memberi persembahan kami sebagai persembahan syukur. Bahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu dan firman yang kami dengarkan, biarlah terpatri di hati kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini, berdoa untuk pertumbuhan iman dan keluarga serta usaha. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melimpahkan anugerah kasih sayang-Mu di setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Berikan mereka sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang berduka atau sedang mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa kiranya penghiburan, kekuatan, bahkan kesembuhan yang dari Tuhan itu Engkau nyatakan di dalam hidup mereka. Engkau jamah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa pulih kuat kembali dan bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini dalam memuji dan memuliakan Engkau. Kami berdoa juga untuk keluarga dan seluruh warga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati di umur yang mereka tempuh sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang memampukan mereka, menguatkan mereka, dan menyadari bahwa kehidupan mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk para pelayan, Satuan Yakeriso, komisi-komisi, bahkan segala kegiatan-kegiatan di jemaat ini. Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan baik, terlebih kegiatan-kegiatan di lingkungan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati sehingga pelayanan-pelayanan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk pembangunan tahap keempat gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati agar proses pembangunan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk program kerja BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023. Tuhan berkati agar setiap program-program yang sudah diprogramkan boleh dijalankan dengan baik. Terlebih di tahun depan mereka akan mempersiapkan program-program yang berguna, bermanfaat bagi jemaat ini. Mampukan mereka agar apa yang diprogramkan itu benar-benar berdampak dan bermanfaat bagi pertumbuhan iman jemaat di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan di Resort 45
BNKP Tuhan berkati sampai di sinode. Tuhan pimpin sertai para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah BNKP. Mampukan mereka untuk menjalankan roda pelayanan baik di tingkat resort maupun di sinode, supaya semuanya berjalan dengan baik dan BNKP dapat berdampak di tengah-tengah masyarakat, bahkan di negara Republik Indonesia ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, secara khusus di Provinsi DKI. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, marifat yang daripadamu, supaya mereka dapat memimpin provinsi ini ke arah yang lebih baik, dan kami bisa merasakan dampak dari kepemimpinan yang datang dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden dan wakil presiden, secara khusus ini sudah tahun-tahun demokrasi. Tuhan berkati agar seluruh proses boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan akan memilih orang-orang yang mampu menyuarakan suara kenabian, secara khusus mereka-mereka yang lahir dari rahim gereja. Kiranya mereka benar-benar dipakai Tuhan ke depan untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik ya Tuhan. Bapa yang di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan sertai dan pimpin perjalanan hidup kami. Terlebih di 1 minggu ke depan, kiranya penyertaan yang daripada Tuhan, itulah yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan di altar hari ini. Tuhan berkati mereka, terus baharui hidup mereka agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi-saksi Kristus yang mewartakan, memberitakannya di setiap tempat di mana engkau berada. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Silakan bersatu teduh. Shalom. Shalom. Yahov.